Hai, assalamualaikum, welcome to Cinta Story Channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita menarik selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Kubalas suamiku dan keluarganya yang matre, part 6. Apa yang kalian lakukan? Ucap seorang pria dengan tegas hingga semua melihat ke arahnya. Maya berbalik dan melihat sosok seorang pria berdiri di depan meja. Itu adalah Faisal, salah satu pelanggan tetap restoran itu. Faisal, seorang pria seusia Maya dengan wajah tegas dan sikap yang selalu sopan, tampak sangat marah. Saya sudah melihat semuanya dari tadi, lanjut Faisal, suaranya bergetar menahan amarah. Kalian tidak berhak memperlakukan pelayan ini seperti itu. Apa kalian pikir kalian lebih baik hanya karena kalian duduk di meja dan dia berdiri melayani kalian? Bu Rani terkejut. Wajahnya memerah. Apa urusan Anda? Ini antara kami dan pelayan ini. Anda tidak perlu ikut campur. Ini bukan hanya tentang dia. Ini tentang bagaimana kalian memperlakukan orang lain. Saya tidak bisa diam saja melihat ketidakadilan seperti ini. Saya tahu dia bekerja di sini, tapi itu tidak berarti kalian bisa seenaknya menghina dan merendahkannya, kata Faisal dengan tegas. Maya merasakan air mata mulai mengalir di pipinya. Ini pertama kalinya ada seseorang yang membelanya dengan begitu tegas. Ia merasa terharu dan terkejut pada saat yang sama. Siska, yang tadinya terlihat sangat percaya diri, sekarang tampak panik. Bu, kita nggak usah ribut di sini. Ayo pergi saja, bisiknya kepada Bu Rani. Namun Bu Rani tidak mau mengalah begitu saja. Saya akan melaporkan hal ini kepada manajemen restoran. Saya ingin melihat pelayan ini dipecat. Faisal tertawa kecil, tapi tidak ada humor dalam suaranya. Silakan saja, tapi saya juga akan melaporkan kalian atas perilaku kalian yang sangat tidak sopan. Saya punya banyak teman di media, dan saya yakin mereka akan sangat tertarik mendengar cerita ini. Bu Rani terdiam, wajahnya berubah pucat. Ia tahu betul betapa cepatnya reputasi seseorang bisa hancur di zaman sekarang, apalagi dengan kekuatan media sosial. Kita pergi saja, katanya sambil berdiri dengan angkuh. Siska mengikuti ibunya, meninggalkan meja dengan cepat. Sebelum pergi, Bu Rani sempat melirik Maya dengan tatapan penuh kebencian. Ini belum selesai, bisiknya pelan, cukup pelan, agar hanya Maya yang mendengar. Namun Maya tidak gentar, dengan kepala terangkat ia menatap Bu Rani pergi. Merasa bahwa untuk pertama kalinya ia tidak lagi takut pada ancaman mereka. Setelah Bu Rani dan Siska benar-benar meninggalkan restoran, Faisal mendekati Maya. Anda baik-baik saja? Tanyanya dengan nada yang lebih lembut. Maya mengangguk, meskipun air matanya masih mengalir. Terima kasih Mas, saya tidak tahu harus berkata apa. Faisal tersenyum tipis. Tidak perlu berterima kasih. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan semua orang. Tidak ada seorang pun yang berhak diperlakukan seperti itu, terutama oleh keluarga sendiri. Maya terkejut. Anda tahu mereka adalah keluarga saya? Enggak, cuma perasaan saya saja. Oh ya, saya Faisal, teman Ardi. Kamu adiknya kan? Saya pernah datang ke sini saat kalian makan bersama. Waktu itu saya ada urusan pekerjaan, jadi tidak sempat menghampiri kalian. Tapi setelah selesai, saya ketemu Ardi di parkiran, dan dia sempat bilang kalau kamu adiknya. Saya tidak tahu apa yang terjadi antara kamu dan kedua orang yang tadi, tapi apa yang mereka lakukan tadi sudah sangat keterlaluan. Maya merasa malu sekaligus lega.
Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika Anda tidak membantu saya. Faisal menggelengkan kepalanya. Anda sudah melakukan yang terbaik. Mereka yang seharusnya malu, bukan Anda. Manajer restoran yang tadi sempat menghilang, kini muncul kembali. Melihat bahwa situasi sudah lebih tenang. Maya, kamu tidak apa-apa? Tanyanya khawatir. Maya mengangguk lagi, kali ini lebih yakin. Saya baik-baik saja, Pak. Terima kasih. Manajer menghela nafas lega. Syukurlah. Kalau kamu butuh istirahat, silakan istirahat. Saya akan bicara dengan Pak Ardi, pemilik restoran ini, mengenai kejadian ini. Kami tidak akan membiarkan hal seperti ini terulang lagi. Jangan Pak. Saya baik-baik saja, cegah Maya. Dia tidak ingin kakaknya menjadi makin khawatir. Dia juga tidak ingin orang lain tahu bahwa dia adalah adik dari pemilik restoran tempat dia bekerja. Dia tidak ingin orang lain salah paham dan menganggap kakaknya tidak peduli padanya sampai harus menjadi pelayan. Padahal kenyataannya dialah yang memilih hidup seperti itu demi suaminya yang tidak bertanggung jawab. Baiklah kalau begitu. Kamu bisa istirahat dulu. Atau kamu bisa pulang kalau kamu merasa tidak nyaman. Maya merasa hatinya hangat mendengar kata-kata manajernya. Terima kasih Pak, saya akan baik-baik saja. Setelah itu, Faisal pamit dan pergi dari restoran. Namun sebelum pergi, ia memberikan kartu namanya kepada Maya. Saya harus pergi karena masih ada urusan. Oh ya, kalau kamu butuh bantuan atau hanya butuh teman bicara, jangan ragu untuk menghubungi saya, katanya dengan senyum yang tulus. Maya menatap kartu nama yang diberikan Faisal. Jari-jarinya mengusap permukaan kartu itu dengan lembut. Seolah-olah sedang mencari kekuatan dari selembar kertas kecil tersebut. Nama Faisal dan nomor teleponnya tertera jelas, mengingatkannya bahwa masih ada orang baik di dunia ini yang peduli padanya. Meskipun hanya seorang pelanggan yang kebetulan menyaksikan kejadian tadi. Setelah menenangkan dirinya sebentar, Maya memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya. Ia kembali ke dapur untuk mengambil pesanan lain yang sudah siap. Meskipun suasana hatinya sudah sedikit lebih baik setelah kejadian tadi, bayangan kata-kata Bu Rani dan Siska masih terngiang di kepalanya. Kamu sudah berani melawan. Jaga ya ucapan kamu. Bicara yang sopan dengan orang yang lebih tua. Maya mengingat dengan jelas nada suara Bu Rani yang penuh dengan penghinaan dan sikap merendahkan yang selalu ditunjukkan setiap kali mereka bertemu. Setiap pertemuan selalu berakhir dengan air mata dan luka batin yang semakin dalam. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Kali ini Maya merasakan percikan kecil perlawanan dalam dirinya. Percikan yang membuatnya ingin melawan ketidakadilan. Meskipun ia tahu resiko yang mungkin harus dihadapinya. Saat keluar dari dapur, manajer restoran menghampirinya sekali lagi. Kali ini dengan raut wajah khawatir yang lebih terlihat. Maya, saya baru saja mendapat telepon dari Pak Ardi, kata manajer. Suaranya pelan namun serius. Dia dengar apa yang terjadi dan minta kamu untuk pulang lebih awal hari ini. Dia bilang kamu perlu istirahat. Maya terkejut. Pak Ardi tahu. Siapa yang memberitahunya? Manajer menghela nafas. Saya tidak tahu, mungkin Pak Faisal yang memberitahunya, atau mungkin salah satu karyawan kita yang melihat kejadian tadi. Tapi yang pasti Pak Ardi sangat khawatir. Maya menunduk, merasa sedikit bersalah. Saya tidak ingin membuat Kak Ardi khawatir, Pak, tapi saya akan pulang jika itu yang dia inginkan. Manajer tersenyum kecil.
Pak Ardi hanya ingin yang terbaik untukmu. Kamu harusnya tahu itu. Pulanglah Maya, istirahatlah. Tapi ngomong-ngomong, ada hubungan apa kamu dengan Pak Ardi? Dia sering menanyakan kamu dan bahkan sekarang dia sangat khawatir sama kamu. Sebenarnya dia juga berpesan agar kamu diperlakukan istimewa di sini. Ucapnya dengan lembut. Dia bukan siapa-siapa kok, Pak. Saya juga berharap Bapak tidak perlu memperlakukan saya berbeda dengan karyawan yang lain, apalagi istimewa. Saya takut itu akan jadi masalah, Pak. Karyawan yang lain bisa saja iri dengan apa yang saya dapatkan. Saya cuma ikut perintah. Oh iya, lebih baik kamu bilang sama Pak Ardi dengan jelas apa yang terjadi. Dia pasti bisa membantu. Maya mengangguk pelan, lalu mengambil tasnya dan keluar dari restoran. Saat berjalan menuju halte bus, pikiran Maya kembali melayang-layang. Ia memikirkan bagaimana ia seharusnya bersikap ke depannya. Apakah ia harus terus menanggung semua ini sendiri? Atau mungkin ia harus mulai berbicara dengan Ardi, kakaknya yang selama ini selalu ada untuknya, meskipun ia tidak ingin membebaninya. Maya melangkah pulang dengan perasaan yang campur aduk. Ia berharap setidaknya bisa menemukan ketenangan di rumah, tetapi kecemasan merayap di hatinya. Sepanjang perjalanan, pikirannya terus-menerus memutar kejadian di restoran, dan ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa masalah ini belum selesai. Setibanya di rumah, suasana sepi, hanya ada suara gemerisik daun yang tertiup angin di luar. Namun ketenangan itu segera terganggu ketika Dika tiba-tiba muncul di ruang tamu dengan ekspresi wajah yang gelap. Mata Dika menatap tajam ke arah Maya, penuh amarah yang tertahan. Kenapa kamu bisa begitu kurang ajar sama ibu dan Siska? Dika langsung menuduh tanpa basa-basi. Suaranya keras dan penuh kemarahan. Maya terdiam sejenak, hatinya teriris mendengar tuduhan itu. Dika, Aku nggak mau dengar alasan, Maya. Potong Dika dengan suara lebih keras. Ibu sudah telepon aku tadi, cerita semuanya. Katanya kamu berani melawan, mempermalukan mereka di depan umum. Kamu pikir siapa kamu? Kamu lupa kalau kamu ini cuma istri yang nggak punya apa-apa. Maya merasa tenggorokannya kering. Ia tidak menyangka bahwa Bu Rani dan Siska akan begitu cepat melaporkan kejadian di restoran kepada Dika. Dan ia bahkan lebih tidak menyangka bahwa Dika akan langsung mempercayai setiap kata mereka tanpa mendengarkan penjelasannya. Ibu mana? Aku mau minta ibu jujur sama kamu. Aku perlu bicara, dia harus bicara yang sebenarnya, ucap Maya. Ibu dan Siska nggak ada, mereka bilang mau nginap di hotel, dan itu semua karena kamu, karena sikap kamu. Ibu dan Siska bahkan membawa bapak yang sudah sakit-sakitan. Aku nggak habis pikir dengan sikap kamu ini. Dika, tolong dengarkan aku dulu. Maya berusaha menjelaskan dengan tenang, meskipun hatinya terluka. Aku tidak pernah berniat kurang ajar. Mereka yang datang ke restoran dan mulai menghina aku di depan banyak orang. Kamu cuma apa? Dika mendekat, suaranya makin keras dan nadanya makin merendahkan. Kamu cuma mau bilang kalau selama ini salah mereka. Jangan pura-pura jadi korban, Maya. Kamu gak sadar mereka siapa. Ibu dan Siska itu keluarga aku. Mereka lebih tahu siapa kamu sebenarnya. Dan aku lebih percaya mereka daripada kamu. Maya terperangah mendengar kata-kata itu. Dika, aku ini istrimu. Kenapa kamu gak bisa percaya sama aku? Dika mendengus. Wajahnya penuh cemooh. Percaya padamu. Setelah semua yang terjadi, kamu gak lebih dari masalah besar buat keluarga ini. Kalau kamu gak bisa menghargai ibuku dan adikku, buat apa aku harus peduli sama kamu? Air mata mulai mengalir di pipi Maya. Setiap kata yang keluar dari mulut Dika terasa seperti pukulan yang menghancurkan hatinya. Aku selalu berusaha, Dika. Aku mencoba yang terbaik untuk menyesuaikan diri, untuk menjadi istri yang baik. Tapi mereka terus-menerus menginjak harga diriku. Aku cuma manusia biasa yang punya batas kesabaran. Kesabaran. Dika menyelah, matanya menyala penuh amarah. Kamu yang harusnya sadar, Maya. Kamu itu gak punya apa-apa. Ibu benar, kamu ini cuma beban buat kami.
Perkataan Dika menghancurkan Maya dari dalam. Ia merasa seperti seluruh dunianya runtuh seketika. Di saat dia berharap bisa mendapatkan dukungan dari suaminya, ia malah diserang tanpa ampun. Semua pengorbanan yang telah ia lakukan, semua rasa sakit yang ia tahan selama ini, seolah tidak ada artinya bagi Dika. Maya mencoba sekali lagi untuk bicara, meski suaranya bergetar. Dika, aku cinta kamu. Aku sudah berkorban banyak untuk hubungan ini. Aku hanya ingin kita bisa hidup damai, tanpa ada masalah seperti ini. Dika tertawa sinis, seolah tawa yang lebih mirip ejekan daripada tanda kasih sayang. Cinta, kamu pikir cinta cukup buat hidup kita? Lihatlah kenyataannya, Maya. Kamu hanya bikin masalah, tidak lebih. Mungkin kamu yang harus belajar bagaimana caranya menjadi istri yang benar. Dan kalau kamu tidak bisa berubah, lebih baik kamu keluar dari rumah ini.